Buku-buku Robert Kiyosaki adalah buku yang sangat mencerahkan untuk saya. Uniknya, sebelum saya membaca buku Robert Kiyosaki yang pertama, yaitu adalah Rich Dad Poor Dad, banyak sekali orang yang mengatakan pada saya, jangan baca buku itu buku toksik, itu buku yang membuat kamu malas ke sekolah, itu buku yang gak mendidik, dan masih banyak lagi. Kemudian saya bertanya, loh, memangnya sudah baca? Ternyata jawabannya, belum, saya cuma dengar cerita dari orang lain saja. Dan sejak itu makin penasaranlah saya. Buku Rich Dad Poor Dad ini benar-benar mencerahkan saya karena saya merasa saya mempunyai pengalaman yang sama, di mana keluarga kami selalu bergulat dengan yang namanya keuangan. Dan pencarian saya pun dimulai. Pencarian mencari sebuah formula, sebuah resep yang membuat kita menjadi kaya dan hidup berlimpah. Pencarian saya membuat saya melalap habis seluruh buku Robert Kiyosaki yang secara umum membahas tentang pendidikan keuangan. Pendidikan yang sebelumnya nggak pernah saya dapatkan sama sekali. Akhirnya sekarang saya tahu orang-orang yang menyarankan saya untuk nggak membaca buku itu ternyata mereka adalah orang-orang yang punya mindset miskin. Saya bersyukur sekali nggak mendengarkan apa kata mereka dan saya pun mencari jalan saya sendiri. Agak susah sih memang menentukan 10 pelajaran terbaik dari ayah kaya, karena banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari ayah kaya. Tapi ini dia 10 pelajaran terbaik dari ayah kaya yang pernah saya dapatkan. Kita mulai saja dari yang pertama. Yang pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Di dalam bukunya The Rich Dad Poor Dad, ayah kaya menjelaskan orang miskin bekerja untuk uang, sementara orang kaya tidak bekerja untuk uang. Kemudian, orang kaya bekerja untuk apa? Orang kaya bekerja untuk membangun aset. Membangun aset yang menghasilkan uang. Misalkan, membangun bisnis, real estate yang menghasilkan, dan lain sebagainya. Sementara, orang miskin menganggap dirinya adalah aset dan menukarkan waktunya dengan uang. Inilah yang disebut sebagai rat race. Alih-alih membuat uang bekerja untuk kita malah bekerja tiada henti, menukarkan waktu dan tenaga kita untuk uang, sampai akhirnya kita kelelahan. Masalahnya, ketika kita berhenti, maka dunia kita pun ikut berhenti. Inilah alasan mengapa orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Ketika orang kaya terus menciptakan aset, orang miskin gagal paham mengenai aset. Yang kedua, tetap dari buku Rich Dad Poor Dad, seberapa banyak uang yang kamu hasilkan itu tidak penting. Menurut ayah kaya, yang lebih penting adalah seberapa banyak uang yang dapat kamu simpan dan kemudian dapat dibelikan atau dibelanjakan aset yang kemudian hari dapat memberikan income. Sementara buku kas orang kelas menengah adalah seperti ini. Mereka menganggap sesuatu sebagai aset yang ternyata adalah liabilitas. Misalnya, mobil, rumah yang kita tinggali, dan lain sebagainya. Belum lagi orang kelas menengah ini banyak terjebak dalam jebakan finansial. Sementara buku kas orang kaya adalah seperti ini. Mereka mendapatkan income yang digunakan untuk membeli aset yang dapat memberikan income, yang dapat digunakan untuk membeli aset yang dapat memberikan income, yang dapat digunakan untuk membeli aset. Nah, teman-teman, sampai di sini paham nggak? Intinya, orang miskin membeli liabilitas dan orang kaya membeli aset. Jebakan yang membuat kita nampak seperti orang kaya, alih-alih sebagai orang kaya beneran. Di Instagram saya pernah mengatakan ada 3 tipe orang di dunia ini. Yang pertama adalah orang miskin yang pura-pura kaya. Ya, 80% manusia ada di kategori yang ini. Mereka ini adalah orang yang berusaha kelihatan kaya, membeli barang-barang mewah, gagal paham mengenai aset, dan mereka yang mempunyai high income tapi gagap keuangan. Tipe kedua adalah orang kaya yang pura-pura miskin. Mereka adalah orang kaya yang hidup sehemat mungkin dan membelanjakan hampir seluruh penghasilannya untuk aset. Tipe yang ketiga adalah orang-orang ultra kaya. Saya pernah membuat video tentang orang-orang ultra kaya, kamu bisa melihatnya ulang. Saya membahas mengapa orang bisa menjadi ultra kaya. Orang tipe ketiga ini mereka tidak membeli aset, tapi mereka pencipta aset.
Oke, jadi beda ya antara menciptakan aset dan membeli aset. Misalnya nih, kalau kamu punya saham IJBP 100 lot misalnya, kamu membeli aset. Tapi kalau kamu founder dan owner IJBP, kamu adalah pencipta aset. Mungkin dengan mempunyai saham di suatu perusahaan, kamu bisa menjadi kaya, tapi dengan menjadi pemilik perusahaan dan menciptakan perusahaan, kamu dapat menjadi orang ultra kaya. Pelajaran ketiga adalah kunci kesuksesan adalah pendidikan keuangan. Dalam bukunya Unfair Advantage, Ayah Kaya menyinggung lagi tentang pentingnya pendidikan keuangan dan bagaimana orang-orang kaya mempunyai advantage yang nggak dimiliki oleh orang-orang biasa. Advantage apa itu? Yaitu adalah pendidikan keuangan. Pendidikan yang sangat penting tapi tidak diajarkan di sekolah. Bukannya pendidikan nggak penting. Ayah Kaya sangat mendukung pendidikan. Betul, pendidikan telah mengajarkan kita banyak hal. Kita menjadi pintar, menjadi punya critical thinking. Tapi pendidikan tentang keuangan sepertinya telah secara sengaja nggak diajarkan di sekolah. Jadi Ayah Kaya tidak pernah membenci sekolah. Ayah Kaya membenci sistem sekolah yang tidak mengajarkan pendidikan keuangan. Akhirnya banyak orang pintar secara akademis menjadi master dan profesor di bidang akademis, tapi tentang pendidikan keuangan masih kelas 1 SD. Kemudian pelajaran yang keempat adalah jalan tercepat untuk menjadi kaya adalah dengan menjadi pemilik bisnis dan investor. Dalam buku Robert Kiyosaki yang berjudul Cash Flow Quadrant, Ayah Kaya memberikan sebuah formula yang sangat simpel tapi nonjok banget, meaningful banget. Karena dalam formula itu, Ayah Kaya menjelaskan ada 4 perbedaan besar bagaimana orang menghasilkan uang. Cara pertama adalah dengan menjadi employee atau karyawan. Cara kedua adalah dengan menjadi self-employee, menjadi bos atas diri sendiri. Misalkan menjadi freelance, dokter, dan lain sebagainya. Cara ketiga adalah dengan menjadi business owner. Cara keempat dengan menjadi investor. Yang pasti kalau kamu mau menjadi golongan orang yang sungguhan kaya, kamu harus menjadi penghuni kuadran B dan I. Perbedaannya selain ada pada pendapatan, juga ada pada cara pandang, mindset, tujuan akhir, dan skill yang diperlukan di masing-masing kuadran. Apakah orang di kuadran S dan E nggak bisa kaya? Bisa aja sih, tapi mungkin perlu waktu yang lebih lama. Dan kita sendirilah yang menjadi aset satu-satunya. Artinya, nggak bisa diwariskan dan nggak bisa menjadi pohon uang. Karena pada saat kita meninggal ataupun sakit, tidak ada orang yang bisa menggantikan kita. Oh ya, kabar baiknya, orang bisa berdiri di 3 ataupun 4 kuadran sekaligus. Semisal Robert yang masih mendapatkan gaji dari perusahaannya. Di sini, ia berdiri di kuadran E. Ia juga mendapatkan bayaran atas undangan seminar. Ia mendapatkan penghasilan dari tambang peraknya. Ia mendapatkan penghasilan dari unit apartemen yang dia sewakan. Di sini, ia mendapatkan penghasilan dari 4 kuadran sekaligus. Saya nggak akan membahas cash flow kuadran terlalu panjang di sini ya. Tapi, apa mungkin perlu dibikinkan satu konten khusus? Meskipun di luar sana saya lihat sudah banyak sekali konten tentang cash flow quadrant. Mohon feedbacknya di kolom komentar ya guys. Yang kelima, tetap masih ada dalam buku cash flow quadrant. Jangan percaya pada keamanan pekerjaan. Pekerjaan yang kita kira aman, ternyata jauh sekali dari kata aman. Banyak orang mengira mendapatkan penghasilan yang pasti secara bulanan, itu adalah sesuatu yang aman. Ya, aman-aman saja sih kalau kita ada dalam masa produktif, masih ada dalam usia produktif. Tapi bagaimana kalau usia kita sudah menua dan produktivitas kita sudah mulai berkurang? Padahal kita ini mudah sekali diganti loh. Apalagi di masa depan, kita nggak hanya bisa digantikan dengan yang lebih muda, tapi kita akan digantikan karena pabrik atau kantor kita mungkin direlokasi ke negara yang lebih murah. Atau parahnya, bisa juga kita digantikan oleh robot dan AI. Keamanan pekerjaan adalah mitos yang diciptakan oleh orang-orang yang malas
ingin mencari sesuatu yang instan, nggak mau berpikir, dan takut gagal. Ide tentang keamanan pekerjaan itu sudah mati. Ide untuk pergi ke sekolah untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang aman dan mapan sudah expired, seperti yang dikatakan Tom Peters, penulis In Search of Excellence. Pelajaran ke-6, tren adalah kawan Anda. Saya belajar dari bukunya yang berjudul Financial IQ. Kita harus memperhatikan tren yang terjadi pada saat ini. Misalkan tren pada minyak, tren pada perak yang beberapa waktu yang lalu mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan, dan saat ini ada sebuah tren baru, yaitu adalah Bitcoin dan nikel, yang mana nikel ternyata digunakan sebagai bahan baku utama untuk baterai mobil listrik. Di era informasi ini, nggak sulit untuk menemukan sebuah tren. Dengan mengikuti sebuah tren, kita dapat mendapatkan ledakan keuntungan, bahkan sebelum mayoritas orang mengetahuinya. Pelajaran yang ketujuh, ada dua jenis hutang, yaitu adalah hutang baik dan hutang buruk. Sederhananya begini, hutang baik adalah hutang yang membuat kita menjadi tambah kaya. Sementara hutang buruk adalah hutang yang membuat kita semakin miskin. Hutang baik adalah hutang yang dilunasi oleh orang lain. Misalkan waktu kita beli kos-kosan, 10 kamar misalnya, dengan cicilan per bulan 7 juta, dan kos kita menghasilkan 10 juta per bulan, bukankah hutang kita ini seperti dibayarin sama orang lain? Sementara hutang buruk adalah hutang untuk barang-barang tersier, yang akhirnya hanya menjadi liabilitas dan sampah. Di video yang mendatang, saya akan bercerita lebih banyak mengenai hutang baik dan hutang buruk. Jadi pastikan kamu tetap subscribe dan klik tombol lonceng ya guys. Pelajaran yang 8, kalau kamu mau kaya, kamu memerlukan 3E. Nah, ini salah satu buku Robert Kiyosaki yang paling tebal, yaitu Guide to Investing. Di sini saya belajar tentang 3E. 3E ini adalah Education, Experience, and Excessive Cash. Pendidikan, pengalaman, dan uang yang berlebih. Jadi, bisa kita balik prosesnya seperti ini. Kalau kamu mau punya uang yang berlebih, kamu harus mempunyai pengalaman terlebih dahulu. Nah, kalau kamu mau mempunyai pengalaman, kamu harus punya pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan tentang apa? Pendidikan keuangan, ataupun specialized education yang memberikan high income. Kemudian, barulah kamu bisa mempunyai pengalaman untuk berinvestasi, pengalaman untuk membangun bisnis dan membangun tim, pengalaman melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Kesalahan terbesar seseorang adalah takut untuk melakukan kesalahan. Padahal, kesalahan itu adalah pelajaran penting yang harus dimiliki oleh semua orang. Kesalahan adalah modal awal untuk mengubah pengalaman pahit menjadi sebuah aset di masa depan. Kalau kamu punya pendidikan dan punya pengalaman, kemudian kamu mendapatkan sebuah transaksi yang bagus, orang akan mengantri untuk memberikan uangnya pada kamu. Untuk apa? Untuk bisa diinvestasikan bersama-sama agar sama-sama bisa mendapatkan keuntungan. Pelajaran yang ke-9 adalah untuk dapat melihat masa depan, kamu harus belajar tentang masa lalu. Dan mereka yang tidak belajar tentang masa lalu akan dikutuk untuk mengulanginya. Di dalam bukunya yang berjudul Second Chance, setengah isi buku itu membahas tentang masa lalu, membahas tentang bagaimana secara uang, bagaimana dolar bisa menjadi mata uang dunia, bagaimana dolar bisa lepas dari standar emas, dan apa dampaknya untuk dunia, terutama untuk generasi kita dan generasi penerus kita. Sejarah akan berulang, dan kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi kaya dari belajar sejarah. Yang ke-10, investasi tidak beresiko. Investorlah yang beresiko. Terutama kalau kita investor yang tidak mempunyai pendidikan dan pengalaman. Untuk menjadi investor yang handal, kita harus banyak belajar, berbicara tentang pendidikan, dan mungkin melakukan banyak kesalahan, berbicara tentang pengalaman. Ayah Kaya dalam bukunya yang berjudul Guide to Investing menjelaskan ada 5 jenis investor. Investor yang pertama adalah accredited investor, yaitu investor yang meraup banyak uang dan memiliki kekayaan bersih yang besar.
Investor yang kedua adalah qualified investor, yaitu investor yang tahu betul tentang technical dan fundamental. Investor yang ketiga adalah sophisticated investor, investor yang memahami investasi dan hukum, utamanya hukum tentang perpajakan. Investor yang keempat adalah insider investor, investor yang menciptakan kendaraan investasi. Investor yang kelima adalah ultimate investor, yaitu adalah investor yang menciptakan kendaraan investasi dan menjualnya kepada orang banyak, menjadi pemegang saham yang menjual saham. Setiap jenis investor ini mempunyai skill yang berbeda-beda. Itu dia 10 nasihat terbaik menurut saya dari ayah kaya. Mungkin kamu mau menambahinya. Kalau kamu mau menambahi, silakan isi di kolom komentar ya guys. Saya Angga Dinata, sampai jumpa di video yang lain.